Assalamualaikum, Walid. Walid, tak baik tau Walid lupa janji. Tak apa. Awak jalan dulu. Walid, naiklah dulu. Naiklah, Walid. Yang macam tu juga ke? Mestilah. Adalah. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa. Cerita diawali dengan seorang pria parubaya bernama Walid yang sedang memberikan ceramah untuk para jamaahnya. Dengan penuh tekad dan keyakinan, ia meyakinkan para jamaah bahwa kehadirannya adalah untuk menyembuhkan hati dan juga jiwa manusia-manusia yang sedang sakit di luaran sana. Para jamaah sangat menghormati, bahkan mereka mempercayai bahwa Walid adalah sang Imam Mahdi yang memiliki berkah ilmu dan juga keadilan. Dan mereka yakini akan bisa membawa mereka ke jalan menuju surga nanti. Tersimpan sekian lama. Berjihadlah kamu. Tidak hanya para pengikut jamaah Walid, bahkan kedua istri Walid pun mempercayai ilmu agama sang suami yang sangat mereka puja dan banggakan. Dengan beberapa dalil, mereka berdua rutin memberikan kajian kepada para jamaah wanita. Beruntunglah seorang perempuan itu. Walid menanamkan sebuah keyakinan kepada para jamaahnya untuk selalu setia kepada dirinya, karena kesetiaan lebih tinggi daripada ketaatan. Itu versinya. Semua jamaah terlihat sangat patuh karena meyakini bahwa pimpinan jamaah mereka adalah orang yang akan menjadikan mereka para penghuni surga kelak. Taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Kekerasan fisik mulai terjadi ketika istri Walid yang dipanggil Umi Robiatul memaksa salah satu jamaah perempuannya untuk bercerai dengan suaminya karena suami si jamaah telah menentang ajaran Walid. Bagi istri Walid, ajaran sang suami adalah sebuah kebenaran tertinggi, dan siapapun yang menentangnya adalah orang-orang keji yang tidak patut untuk dijadikan imam menuju surga nanti. Si jamaah yang masih mencintai suaminya tampak sedih, namun terlihat jelas ketakutan dari matanya yang membuatnya tidak bisa menentang perintah Umi. Ke syurga. Hingga suatu malam setelah kajian, seorang jamaah perempuan bernama Baiduri untuk pertama kalinya mengikuti kajian itu karena dipaksa oleh sang ibu. Ia menyadari bahwa semua yang ia lihat malam itu adalah sebuah penyimpangan, karena semua jamaah terlalu mengagung-agungkan Walid yang mereka anggap sebagai mursyid. Setiap jamaah dengan bangga mencium kaki Walid dan meminum air cucian kakinya, dan hal itu tidak bisa diterima oleh akal nawar Baiduri. Ia mencoba mengajak sang ibu untuk segera pulang dan melepaskan diri dari bid'ah yang sesat ini. Ya Allah, Bu. Namun sang ibu menolak dan justru memaksa Baiduri untuk mencium kaki Walid sama seperti yang lainnya. Dengan tangan gemetar, Baiduri mencoba memasukkan tangannya ke dalam ember di bawah kaki Walid. Namun tiba-tiba dengan berani, ia langsung memercikkan air dalam ember itu ke arah Walid. Malukan aku. Sia-sia. Sesampainya di rumah, Baiduri tentu langsung mendapatkan kemarahan sang ibu. Ia bahkan menyebut Baiduri sebagai anak durhaka karena tidak patuh kepadanya dan telah mempermalukan dirinya di hadapan Walid dan semua jamaah di sana. Betapapun Baiduri mencoba menjelaskan kepada sang ibu bahwa apa yang Walid lakukan adalah bid'ah, namun itu sudah percuma karena doktrin Walid sudah melekat di dalam pikiran ibunya. Yang baru sikit. Di tempat berbeda, Walid dan para jamaah sedang berdiskusi tentang kejadian saat kajian tadi. Istri kedua Walid menyarankan untuk menikahkan Baiduri dengan salah satu jamaah agar memperbaiki sikap Baiduri yang mereka anggap sudah menyimpang.
Namun saat para istri Walid membahas tentang rencana pernikahan Baiduri, Umi Hafizah merasa kurang setuju karena menikah bukanlah sebuah solusi untuk mendisiplinkan sikap Baiduri itu. Kemudian salah satu istri Walid lainnya justru khawatir jika Baiduri akan menjadi istri Walid berikutnya. Ia tampak khawatir karena takut akan diceraikan oleh Walid jika Walid menikahi Baiduri nanti. Akak tak bantah. Keesokan harinya, Umi Hafizah memanggil ibu Baiduri ke tempatnya. Ia menyampaikan keputusan untuk memperbaiki sikap Baiduri dengan menikahkan Baiduri dengan salah satu jamaah di sana. Ibu Baiduri bukannya marah, ia justru sangat lega karena Walid tidak marah dengan sikap putrinya tadi malam, dan ia merasa sangat berterima kasih karena Walid sudah sangat perhatian kepada keluarganya dengan mencarikan calon suami yang baik untuk putrinya. Saya tak kisah, Umi. Ya, tak payah nak senyum pendek. Di tempat berbeda, perdebatan terjadi antara 3 istri Walid. Istri ketiga dan keempat memprotes istri kedua Walid yang bernama Robiatul karena ia memberikan ide untuk menikahkan Baiduri dengan salah satu jamaah. Istri ketiga dan juga istri keempat Walid khawatir salah satu dari mereka akan diceraikan Walid jika Walid ingin menikahi Baiduri nanti. Mereka juga memprotes Robiatul tentang keserakahannya yang selalu mengambil jatah-jatah malam bersama dengan suami mereka. Dengan bangga, Robiatul mengibaratkan dirinya sebagai istri yang paling disayang karena ia adalah satu-satunya istri yang juga menjadi juru bicara Walid. Gila kenapa ya? Hah? Udah gila? Di tempat berbeda, Ibu Baiduri terlibat perdebatan dengan sang suami yang tidak setuju jika Baiduri akan dinikahkan dengan salah satu jamaah karena ia merasa ajaran Walid adalah sebuah kesesatan. Ia juga merasa kecewa kepada sang istri yang lebih membela Walid dan menolak semua nasihat darinya. Baiduri yang baru pulang mendengar pembicaraan kedua orang tuanya itu dan ia pun langsung menolak untuk menikah dengan salah satu jamaah Walid. Ia bahkan rela mati daripada menikah dengan jamaah yang ia anggap sesat itu. Saya dengar. Di sisi lain, kekalutan hati istri ketiga dan keempat Walid sudah mencapai puncaknya. Mereka berdua memberanikan diri untuk memprotes sikap Walid yang mereka anggap sudah tidak adil karena akhir-akhir ini selalu menghabiskan waktunya dengan Robiatul. Bahkan jadwal malam mereka menemani Walid pun sering diambil oleh Robiatul. Istri keempat Walid yang bernama Habibah meminta Walid untuk lebih adil kepada istri-istrinya. Namun keberanian Habibah itu justru membuat Walid murka. Ia mengumpulkan keempat istrinya untuk menasehati mereka semua agar menjauhkan diri dari sifat iri hati satu sama lain. Habibah hanya bisa tertunduk penuh ketakutan dan meminta maaf. Namun Walid justru telah membuat sebuah keputusan untuk mengasingkan Habibah agar ia bisa mengintrospeksi kesalahannya. Kamu tahu apa hukumnya? Keesokan harinya, Robiatul mendapatkan tugasnya sebagai algojo untuk memberikan hukuman cambuk kepada santriwatinya yang dinyatakan bersalah karena menjalin hubungan asmara dengan santri laki-laki di sana. Tidak hanya pihak perempuan yang mendapatkan hukuman itu, namun santri laki-laki pun mendapatkan hukuman yang sama. Anak buah Walid menegaskan aturan untuk semua jamaah di sana, bahwa hanya Walidlah yang berhak menentukan jodoh untuk semua jamaah. Begitu besarnya pengaruh Walid untuk semua jamaahnya. Tidak hanya yang muda, bahkan yang tua pun mengikuti semua aturan Walid, termasuk dengan keputusan berpoligami ketika Walid memang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Kemudian saat dalam perjalanan dengan perahunya, Walid dibuat terpesona. Insting berburunya langsung menyala ketika tidak sengaja melihat cadar Baiduri terlepas dari hijabnya.
Rupanya karena paksaan sang ibu, Baiduri hari itu menuruti ibunya untuk kembali mengikuti kajian di tempat Walid. Baiduri dan ayahnya bahkan sudah lelah untuk menasehati ibunya bahwa keyakinan sang ibu dengan ajaran Walid sudah terlalu menyimpang dan bahkan membuatnya lebih mematuhi Walid daripada suaminya sendiri. Malam harinya setelah kajian rutin oleh para jamaah, Walid mengumumkan pernikahan yang telah ia tentukan untuk beberapa jamaah wanita dan juga pria di sana. Beberapa jamaah pria yang sudah lanjut usia terlihat bahagia ketika nama mereka disebut, dan jamaah wanita yang masih muda-muda justru merasa bersyukur dan berterima kasih ketika nama mereka terpilih. Baiduri yang melihat semua itu semakin bingung dengan kesesatan di luar nalar yang terjadi kembali malam itu. Para pasangan yang dinikahkan malam itu meyakini bahwa perintah Walid adalah sebuah rahmat untuk mereka semua yang sudah seharusnya mereka syukuri. Kemudian selepas acara nikah massal tadi, beberapa jamaah perempuan terlihat meminum air bekas gelas yang digunakan oleh Walid. Baiduri menolak saat salah seorang menyuruh dirinya untuk meminum air itu. Ia merasa berkat Tuhan terlampau banyak dan bisa didapatkan bukan dengan cara salah seperti ini. Selepas kajian yang diberikan oleh Walid, Robiatul kembali mengumpulkan para jamaah wanita untuk semakin meyakinkan mereka bahwa sang suami adalah rahmat Tuhan dan setiap perintahnya harus ditaati agar mereka menjadi bagian dari penghuni surga nanti. Baiduri terlihat diam, namun ia menyadari bahwa jamaah Walid ini penuh dengan keanehan. Saat akan pulang, Robiatul kembali menolak perintah ibunya untuk menikah. Ia tidak mau hidup sebagai madu dari pria-pria tua jamaah Walid di sana. Percuma saja ia sekolah sampai ke luar negara, mencari ilmu sampai Mesir pula, jika pada akhirnya hanya menjadi istri kedua dari pria sesat bagian dari jamaah. Sesampainya di rumah, ayah Baiduri kembali marah melihat keadaan rumah tanpa makanan, padahal perutnya sedang lapar. Ia menegur sang istri yang lebih menomorsatukan kajian anehnya daripada menyediakan makanan untuk dirinya. Sang istri bukannya meminta maaf, ia justru menyebut suaminya tidak layak ia hormati karena menentang ajaran Walid yang ia taati. Merasa sangat amat lelah berdebat setiap hari dengan sang istri yang tak mau lagi mendengarkan dirinya, akhirnya ayah Baiduri menjatuhkan talak satu pada istrinya itu. Baiduri menatap sedih pertengkaran kedua orang tuanya malam itu. Keesokan harinya, anak buah kepercayaan Walid memimpin beberapa jamaah untuk berkumpul di dermaga dan menyambut kepulangan putranya yang telah kembali dari sekolahnya. Semua menyambut dengan ramah dan bersorak memanggil nama pemuda tampan yang bernama Hambali itu. Setelahnya, sebuah sambutan istimewa juga dipersiapkan oleh Walid untuk menyambut kepulangan Hambali. Hambali merasa berterima kasih atas sambutan hangat yang Walid siapkan, dan ia pun berjanji akan mendukung perjuangan Walid di jalan kebenaran. Beberapa jamaah wanita berbisik tentang ketampanan Hambali. Saya tak kisah siapa menantu saya. Yang mereka anggap serasi dengan Baiduri. Ibu Baiduri merasa senang, namun ia akan selalu patuh dengan siapapun pria yang Walid pilihkan untuk putrinya nanti. Ibu Baiduri kemudian menceritakan perceraiannya kepada Umi Hafiza. Umi Hafiza dengan hangat menyambut Ibu Baiduri dan memintanya untuk tidak bersedih, karena perceraian dengan seseorang yang menentang ajaran Walid adalah hal yang sudah semestinya mereka lakukan. Saya suka dengan jemaah ni. Bersangka baik pada Allah. Berkatnya Walid Muhammad Mahdi Iman. Di tempat berbeda, penyambutan kedatangan Hambali belum selesai. Hambali terlihat bingung saat sang ayah menyuruhnya mencium kaki Walid sebagai tanda hormat kepada pria yang mereka yakini akan menuntun mereka ke surga nanti. Baiduri. Waalaikumsalam.
Kemudian, ayah Hambali memperkenalkan Hambali kepada Baiduri. Ia berharap ilmu yang Hambali dan Baiduri pelajari akan bermanfaat bagi semua jamaah di sini. Masya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Setelahnya, Hambali pergi bertemu dengan sahabatnya di sebuah kafe. Hambali menceritakan hal aneh yang ia rasakan di tempat Walid. Sahabat Hambali juga menceritakan tentang beberapa hal yang pernah ia dengar tentang bagaimana hal-hal aneh yang dialami oleh para jamaah Walid, seperti meminum air cucian kaki hingga anak-anak miskin yang dijadikan sebagai pekerja tanpa upah sedikit pun di sana. Hambali semakin bingung dengan perubahan di tempat yang selama ini ia yakini sebagai tempat terbaik untuk mempelajari ilmu agama dan berjuang di jalan kebenaran itu. Tak terseksa ke macam tu? Walid, kenalkan. Di tempat berbeda, Robiatul membawa 3 santri baru dan memperkenalkan nama-nama mereka kepada Walid. 3 gadis polos yang merasa berdosa sore itu datang dengan tujuan mencari pengampunan dengan lebih memperdalam agama mereka. Walid meyakinkan mereka semua bahwa Tuhan akan selalu memaafkan hambanya dan ialah yang akan membimbing mereka semua. Ia meminta semua santri perempuan di sana untuk menganggapnya sebagai ayah dan juga sahabat. Tidak ada batasan antara mereka dengan dirinya. Dan dengan polos, semua perempuan itu kemudian melepas cadar mereka sesuai dengan perintah Walid. Walid tampak mengagumi wajah-wajah cantik gadis-gadis itu yang kini menjadi jamaahnya dan memuji kecantikan mereka. Cantik sungguh anak-anak Walid. Ini dah terbiasa. Malam harinya, salah satu santri bernama Mira terlihat sedang menangis mengingat betapa kelam hidup yang sudah ia jalani sejak usia belasan tahun. Walid mencoba menenangkan dengan memeluknya dan berjanji akan menjadi pembimbing untuk memperbaiki kehidupannya. Ada jalan penyelesaiannya. Mia ada Walid. Kebersamaan Walid dan Mira di dalam kamar itu diam-diam dilihat oleh istri ketiga Walid. Hatinya hancur, namun ia tidak bisa berbuat apapun. Robiatul mencoba menasihati Masyita untuk tidak mengintip apa yang suami mereka lakukan seperti tadi. Masyita merasa sebagai seorang istri, ia memiliki hak untuk mengetahui apa yang suaminya lakukan, termasuk hal yang salah seperti tadi. Robiatul mengingatkan Masyita untuk tidak menjadi istri yang durhaka dan memperdebatkan apa yang Walid lakukan. Perdebatan Masyita dan Robiatul terhenti saat Umi Hafizah datang untuk menegur mereka berdua. Sudah-sudahlah mencari salah orang. Di tempat berbeda, ayah Hambali tenggelam dalam lamunannya tentang janji Walid yang akan mencarikan istri ketiga, pengganti istri yang sudah ia talak tempo hari. Ia tampak bahagia dengan janji yang Walid berikan padanya. Lamunannya sirna saat Hambali datang untuk mengutarakan keresahannya tentang beberapa kabar miring tentang jamaah Walid yang dianggap menyimpang oleh beberapa orang di luaran sana. Namun ayah Hambali meminta putranya untuk kembali meyakini bahwa Walid adalah Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat-umat yang sesat itu. Namun tampak kini Hambali sendiri mulai terbuka pemikirannya dan meragukan keyakinan tentang ajaran-ajaran yang diberikan Walid selama ini. Itu adalah Khalifah Allah. Dan kamu tahu? Itulah Imam Al-Mahdi. Keesokan harinya, ayah Hambali mencoba memberikan saran kepada Walid bahwa sudah saatnya jamaah mereka memiliki penerus pemimpin laki-laki yang bisa membimbing mereka ke depannya nanti. Namun hal itu tidak disetujui oleh Walid. Walid mengatakan bahwa dirinya belum pensiun, sehingga ia tidak membutuhkan penerus laki-laki. Namun Walid justru berpikiran untuk menambah pemimpin dakwah wanita agar bisa membantu Hafizah dan Robiatul menyebarkan ajaran yang ia berikan. Robiatul diam-diam menguping pembicaraan Walid dan ayah Hambali dari kejauhan.
Di sisi lain, seorang jamaah perempuan terlihat mengamuk dan meminta diizinkan untuk pergi dari sana. Ia merasa tidak kuat menerima perlakuan kasar yang ia dapatkan selama ini. Beberapa pengurus pondok mencoba menenangkan wanita itu, hingga kemudian Hambali datang dan meminta mereka untuk melepaskan wanita itu. Si wanita tampak lebih tenang dan berjalan merangkak untuk mendapatkan pertolongan Hambali. Di tempat berbeda, Baiduri datang menemui sang ayah yang kini memilih pergi dari rumah setelah talak yang ia jatuhkan kepada istrinya. Baiduri meminta sang ayah untuk menunggu karena ia berjanji akan menyadarkan sang ibu dan membuat keluarga mereka kembali utuh. Baiduri kemudian kembali ke tempat Walid. Ia sempat mendengar Hambali yang sedang memberikan kajian untuk beberapa santri wanita di sana. Namun Baiduri justru kecewa saat Hambali mengatakan bahwa sebagai umat mereka harus patuh kepada pimpinan mereka. Baiduri memandangi Hambali dari kejauhan dan kemudian memilih untuk pergi. Baiduri kemudian menemui Umi Hafizah untuk menyampaikan tujuannya belajar ilmu agama lebih banyak di tempat Walid. Umi Hafizah tentu menyambut Baiduri dengan senang hati, namun tidak dengan Masya yang tampak khawatir dengan keberadaan Baiduri di sana. Umi Hafizah kemudian pergi ke tempat Walid untuk memberitahu niatan Baiduri yang meminta izin untuk tinggal di sini. Walid tentu menyambut dengan gembira keinginan Baiduri itu. Sementara Baiduri mulai memperhatikan beberapa sudut janggal di padepokan Walid itu dan berpura-pura patuh dengan semua aturan yang menjadi tradisi di sana. Setelah Baiduri pergi, Walid memanggil ayah Hambali dan memperingatkannya untuk menjaga pandangan matanya yang bisa membawanya ke dalam jurang nafsunya. Walid merasa tidak senang dengan cara ayah Hambali memandangi Baiduri yang ingin ia miliki. Abi, Walid, Assalamualaikum. Setelah itu, saat berjalan di taman, Walid merasa sangat bahagia ketika para santri-santri perempuannya mengeluhkan namanya. Mereka terlihat bahagia dan meminta Walid untuk segera memimpin kajian untuk mereka. Bagi gadis-gadis polos itu, Walid adalah seseorang yang memiliki mukjizat yang sangat layak mereka kagumi dan cintai. Namun pandangan Walid tiba-tiba teralihkan saat melihat Baiduri yang sedang berjalan di luaran sana. Saya Walid. Izinkan saya untuk betulkan Di sisi lain, saat dalam perjalanan pulang dengan menaiki perahu, Baiduri kembali bertemu dengan Hambali. Ia mengajak Hambali untuk berdiskusi tentang nilai perempuan dalam Islam. Baiduri juga membahas tentang praktek perbudakan yang dilarang dalam agama mereka. Hambali tampak menyimak dengan baik pandangan pemikiran yang disampaikan oleh Baiduri. ketakwaan itu adalah melakukan Sesampainya di rumah, Hambali menyampaikan keresahan dalam pemikirannya kepada sang ayah. Ia merasa memaksakan pernikahan kepada gadis-gadis di bawah umur dengan pria-pria tua anggota jamaah bukanlah sesuatu yang baik. Namun ayah Hambali yang menjadi orang kepercayaan Walid tentu memiliki pandangan berbeda. Ia merasa pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk menghindarkan remaja dari zina yang marak terjadi di luaran sana. Hambali masih tampak ragu dengan penjelasan sang ayah yang merasa semua hal yang terjadi di dalam jamaah adalah yang terbaik untuk mereka. Di tempat berbeda, Ibu Baiduri terlihat senang dengan keputusan Baiduri yang ingin bekerja di tempat Walid. Ibu Baiduri bersyukur dengan keputusan yang sudah diambil oleh Baiduri. Baiduri berdoa semoga keputusannya ini benar dan pada akhirnya nanti bisa membawa sang ibu kembali ke jalan yang benar. Cuma itulah Bu, Baiduri rasakan. Keesokan harinya, Hambali kembali merasa marah dan juga kecewa dengan apa yang dilakukan oleh beberapa santri di tempat Walid. Hambali menasihati mereka semua bahwa menganggap suci air bekas mandi Walid seperti itu adalah bid'ah yang dilarang dalam agama. Namun para santri justru meminta Hambali untuk beristighfar karena Hambalilah yang memiliki pemikiran salah. Di sisi lain,
Mulai hari itu Baiduri akan tinggal di pondok Walid untuk bekerja dan mempelajari ajaran Walid. Robi'atul memberikan buku dengan gambar Walid sebagai sampulnya. Ia mengatakan bahwa aturan-aturan yang Walid buat semuanya ada di buku itu dan harus Baiduri pelajari. Dengan berpura-pura bodoh, Baiduri bertanya, ajaran manusia ataukah ajaran Tuhan yang seharusnya mereka taati? Dengan raut wajah kesal, Robi'atul mengatakan bahwa walaupun hanya seorang manusia, namun Walid adalah pemimpin yang harus mereka taati. Hukum manusia. Kerana hukum Allah. Bijak, pandai sangat pun Bu. Malam harinya kajian rutin pun diadakan. Baiduri dan ibunya bersiap untuk pergi ke majelis. Namun ada hal yang berbeda dengan kajian malam itu, karena Walid akan mengumumkan beberapa nama jamaah yang akan ia tunjuk sebagai orang-orang penting pengurus pondoknya. Baiduri terkejut saat namanya disebut sebagai pimpinan santri putri, padahal ia belum genap 24 jam tinggal di sini. Suasana hikmat kajian itu berubah saat beberapa penjaga pondok membawa sepasang santri yang ditangkap sedang berduaan di sekitar pondok. Wajah kedua santri muda itu tampak ketakutan menerima hukuman yang nanti akan Walid berikan kepada mereka. Hudud pun diputuskan oleh Walid untuk menghukum mereka berdua. Kedua remaja itu pun harus menahan sakitnya batu-batu yang dilemparkan ayah mereka untuk mengusir setan dalam diri mereka. Baiduri hanya bisa menahan diri karena ia juga kesal dengan betapa konyolnya aturan-aturan yang diterapkan di dalam jamaah ini. Karena sesama manusia tidak berhak memberikan hukuman seburuk itu pada manusia lainnya. Di sisi lain, Hambali pun memprotes sang ayah karena kedua remaja tadi hanya tertangkap berduaan saja, tidak lebih seperti zina yang dituduhkan untuk mereka. Namun ayah Hambali meyakini bahwa apapun keputusan dan perintah Walid adalah sebuah bentuk kebenaran yang harus mereka taati. Kebenaran. Sebab itulah dia. Oh Allah. Keesokan harinya, ibu Baiduri mencoba menghalangi Baiduri yang akan pergi untuk bertemu temannya. Sang ibu khawatir karena Baiduri seharusnya meminta izin Walid untuk setiap kali melakukan apapun dan pergi kemanapun. Namun Baiduri menolaknya karena ia merasa izin sang ibu sudah cukup untuknya. Robi'atul mendengar perdebatan Baiduri dan ibunya langsung datang dan mengingatkan Baiduri untuk tidak melakukan hal sesuka hatinya, karena di pondok ini semua harus seizin Walid. Di dermaga sungai, Hambali kembali bertemu dengan Baiduri karena keduanya hendak sama-sama pergi ke kota. Hambali dan Baiduri sama-sama menahan pandangan mereka dengan duduk terpisah. Namun dari atas dermaga, ayah Hambali melihat kebersamaan mereka berdua. Dalam perjalanan dengan perahu itu, Baiduri kembali mencoba mengutarakan pandangan keilmuan yang ia miliki. Ia mengingatkan Hambali tentang bagaimana semua manusia nanti dimintai pertanggungjawaban atas setiap hal yang mereka miliki, termasuk dengan ilmu yang mereka pelajari. Apakah ilmu itu sudah mereka manfaatkan dengan baik untuk membantu umat atau sebaliknya? Hambali hanya bisa terdiam mendengar pemikiran-pemikiran Baiduri. Ia mengerti dan memahami, namun belum bisa berbuat lebih. Rupanya sore itu Hambali pergi bertemu dengan guru agamanya. Ia menceritakan tentang perilaku-perilaku bid'ah yang dilakukan oleh Walid dan jamaahnya. Namun Hambali merasa bingung. Ia takut jika mengumpulkan bukti-bukti perbuatan bid'ah akan membuatnya dianggap sebagai anak durhaka karena menentang ajaran ayahnya sendiri. Kita jangan menuduh dulu. Saya faham. Cuma satu soalan. Di tempat berbeda, hati Umi Hafizah sebagai istri pertama kembali terluka ketika ia mengetahui salah seorang santri barunya sedang menemani suaminya. Rupanya selepas memberikan kajian, Walid sengaja meminta santri barunya yang bernama Mira untuk menemaninya. Ia memberikan dongeng-dongeng surga tentang seseorang pelayan yang setia kepada rajanya. Mira dengan polos menemani dan menyanjung Walid karena bagi Mira, Walid adalah raja di hatinya. Ayah Hambali kemudian menemui Walid untuk mengutarakan apa yang beberapa hari ini menjadi pikirannya. Ia memberanikan diri meminta Walid untuk mencarikannya calon istri karena sepeninggal dua istrinya dan setelah talak yang ia berikan kepada istri keempatnya, ia kini hanya memiliki satu istri saja.
Walid tersenyum senang karena ia pun memang mengajarkan kepada para jamaahnya untuk memiliki lebih dari satu istri seperti dirinya. Selain meminta dicarikan istri untuk dirinya sendiri, ayah Hambali juga meminta Walid untuk mencarikan istri untuk Hambali. Walid semakin senang dengan permintaan ayah Hambali itu, dan ia pun berjanji untuk mencarikan ayah dan anak itu calon istri untuk keduanya. Wah, ada calonnya. Di tempat berbeda, setibanya Hambali di pondok, Baiduri menyapa Hambali dan meminta waktu untuk berbicara dengannya. Baiduri mencoba bertanya kepada Hambali, apakah ajaran-ajaran yang mereka lihat di sini sudah sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini. Baiduri yakin Hambali memiliki pemikiran yang sama dengannya. Namun Baiduri tidak meminta Hambali untuk menjawabnya sekarang, dan ia pun kemudian berpamitan pergi. Assalamualaikum. Sejak pertemuan mereka itu, baik Hambali dan Baiduri mulai mengkaji lagi buku ajaran yang dibuat oleh Walid. Mereka berdua juga mencoba memberikan pencerahan kepada para santri-santri lainnya tentang apa saja yang sebenarnya sesuai dengan syariat agama. Assalamualaikum. Dan beberapa hari kemudian, Hambali mengajak Baiduri untuk bertemu di tepi sungai. Hambali mengatakan bahwa ia memiliki tujuan dakwah yang sama seperti Baiduri, dan tujuan keberadaan mereka di sini pun sama. Namun Baiduri memiliki pemikiran berbeda, karena tujuan Baiduri di sini adalah untuk membantu ibunya, sedangkan Hambali adalah bagian dari tempat ini dan sedari kecil dibesarkan di sini. Hambali mencoba menjelaskan kepada Baiduri. Ia mengajak Baiduri untuk bekerja sama membenarkan semua yang salah di dalam jamaah ini agar bisa menyelamatkan seluruh jamaah termasuk ibu Baiduri. Baiduri merasa tenang karena ia menemukan orang yang sepaham, dan ia pun berjanji untuk merahasiakan kerjasama mereka itu dari siapapun. Sayangnya kebersamaan Hambali dan Baiduri saat itu tidak sengaja dilihat oleh Walid dan ayah Hambali. Hambali mencoba mencari alasan saat Walid menanyakan apa yang mereka berdua lakukan. Hingga kemudian salah seorang anak buah Walid datang dengan tergesa-gesa untuk memberitahu kematian salah satu jamaah di sana. Kemudian saat Baiduri bertemu dengan Umi Hafizah dan Robiatul, Baiduri memberanikan diri untuk menanyakan tentang poligami yang sudah menjadi budaya oleh jamaah di sini. Robiatul dengan lembut menasihati Baiduri untuk memperbaiki ilmu agamanya. Ia merasa Baiduri belum benar-benar mengenal Tuhannya, sehingga bisa memiliki pemikiran seperti itu. Dengan cerdas, Baiduri menjawab Robiatul bahwa banyak cara yang bisa digunakan untuk mendidik hati selain dengan berpoligami. Memanipulasikan perempuan atas nama dakwah. Di tempat berbeda, dengan tegas Hambali meminta para santri untuk menghentikan praktek meminum air bekas mandi Walid yang selama ini mereka lakukan untuk mendapatkan berkah dari mursyid yang mereka agung-agungkan itu. Ia mencoba menyadarkan teman-temannya bahwa yang mereka lakukan adalah sesat dan salah. Namun tiba-tiba ayah Hambali datang dan menghentikan putranya. Ia mempertanyakan ilmu sang anak karena ia sudah berani menyalahkan ajaran yang selama ini Walid berikan. Ayah Hambali bahkan menganggap putranya sebagai orang berilmu namun tak mengerti makna ilmu yang ia miliki. Hambali memilih banyak diam, mendengar pemahaman salah yang dimiliki oleh sang ayah, karena tidak sepantasnya ia mendebat pria yang telah membawanya ke dunia. Dia akan menyembah kekosongan. Tanpa syariat. Walid dah makan? Alhamdulillah. Malam harinya, percik kecemburuan kembali terjadi ketika Masya, yang sebenarnya memiliki jadwal menemani Walid malam itu, harus menerima kekecewaan karena Walid lebih memilih untuk ditemani Robiatul. Umi Hafizah berusaha menenangkan Masya agar ia tidak tenggelam dalam kecemburuannya. Malam itu, Robiatul mengajak Walid untuk membahas tentang Baiduri dan Hambali yang ia anggap memiliki tujuan rahasia selama mereka ada di pondok ini. Robiatul juga merasa kehadiran mereka berdua ia anggap bisa memberi dampak buruk untuk para jamaah lainnya. Ia takut para jamaah akan menyimpang dari ajaran Walid yang selama ini mereka yakini. Walid meminta Robiatul untuk terus mengamati pergerakan Hambali dan Baiduri. Keesokan harinya, terjadi keributan di tempat para santri perempuan. Mereka mendebatkan siapa yang memiliki tahta tertinggi di antara putri-putri lainnya di sana.
Mira yang tempo hari menemani Walid merasa dirinya adalah santri kesayangan Walid dan memiliki kedudukan lebih tinggi dari santri-santri lainnya. Baiduri yang baru saja tiba merasa kecewa dengan perdebatan tidak penting para santri di sana. Ia menjelaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhannya. Dewi yang masih tampak kesal kepada Mira memberitahu Baiduri tentang Mira yang selalu menyombongkan diri sebagai santri kesayangan Walid dan sering menyuruh santri-santri lainnya untuk patuh kepadanya. Cik Siti orang kembang ni gundik je. Mana aku tak marah? Siang itu Hambali dan Baiduri kembali diam-diam bertemu. Hambali memberitahu Baiduri bahwa sore ini ia akan bertemu dengan ustadznya. Mendengar hal itu, Baiduri meminta untuk diajak bertemu dengan guru Hambali. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Umi Hafizah melihat kebersamaan mereka berdua dengan rasa curiga. Sore itu, Umi Hafizah mencari keberadaan Hambali dan Baiduri. Namun baik Ibu Hambali dan Ibu Baiduri sama-sama tidak tahu keberadaan putra dan putri mereka sore itu. Di tempat berbeda, Baiduri dan Hambali bertemu dengan ustadz yang menjadi guru Hambali. Mereka berdua mendengarkan dengan seksama dan berdiskusi bersama tentang beberapa ajaran menyimpang yang telah terjadi di tempat Walid. Hambali dan Baiduri merasa mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka, menyadarkan para jamaah yang sudah salah melangkah. Sang ustadz menasihati Baiduri dan Hambali untuk selalu berhati-hati dalam tugas rahasia mereka. Di tempat berbeda, saat Walid menikmati makan malam bersama dengan ketiga istrinya, Umi Hafizah memberanikan diri mengusulkan perjodohan Hambali dan Baiduri karena ia merasa Baiduri dan Hambali sedang memiliki sebuah hubungan. Walid tampak bingung mendengar istri pertamanya yang tiba-tiba membahas tentang Baiduri dan Hambali. Setelah menikmati makan malam bersama dengan ketiga istrinya, Walid kemudian pergi ke tempat para santri wanita yang sudah sangat merindukan kedatangannya untuk memberikan kajian kepada mereka. Walid tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya karena ia merasa sangat diistimewakan oleh para santri-santrinya di sana. Ia kemudian menyuruh semua santrinya untuk bersiap-siap memakai wewangian sebelum mengajak mereka berzikir bersama. Para santri-santri polos itu merasa sangat senang dan mematuhi apapun yang Walid perintahkan kepada mereka semua. Saat dalam perjalanan mengajak para santri wanita ke tempat spesial, Baiduri tidak sengaja melihat mereka dan membuatnya semakin curiga dengan apa yang akan dilakukan pria tua itu kepada para santri di sana. Sesampainya di sebuah tempat seperti gua, Walid meminta para santri untuk memejamkan matanya dan mulai berzikir, merasakan kehadiran malaikat yang akan datang dan memberikan berkah untuk mereka semua. Walid menyuruh para santri untuk pergi ke beberapa sudut yang ia tunjuk dan memulai zikir mereka di sana. Sambil memejamkan mata dan bayangkan wajah Walid, mereka memulai zikir satu persatu dan tidak akan berhenti sampai Walid menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah semua pergi untuk berzikir, tersisalah Dewi seorang yang Walid minta untuk menemaninya karena bagi Walid, Dewi begitu istimewa. Dewi sayangkan Walid kan? Dewi yang polos sangat patuh kepada Walid yang ia percaya bisa membawanya ke surga. Dari luar gua, Baiduri tampak bingung melihat aksi pria tua bangka itu memperdayai para gadis-gadis muda. Ia kemudian menghubungi Hambali dan memintanya untuk segera datang ke sana. Hambali sangat amat terkejut dengan fenomena alam yang ia saksikan di dalam gua. Baiduri mencoba menenangkan Hambali yang hendak masuk karena terlampau emosi. Ya, saya tahu. Tapi kita tak boleh halang dengan cara. Keesokan harinya, Umi Hafizah memberikan kajian untuk para santri-santri. Tidak tampak hal aneh setelah fenomena alam tadi malam di dalam gua. Di tempat berbeda, Hambali mencoba untuk membicarakan dengan Walid. Namun Walid menyalahartikan kedatangan Hambali. Ia justru memuji Hambali yang masih muda dan ia harap suatu saat nanti bisa menjadi penerusnya. Hambali hanya bisa menahan raut wajah kesalnya melihat pria tua sang pemimpin jamaah itu pergi. Di tempat berbeda,
Setelah kajian selesai, Baiduri memberanikan diri menanyakan sesuatu kepada Umi Hafizah. Baiduri memulai dengan menceritakan perjuangan pahlawan wanita muslim dalam dakwah di zamannya dahulu. Ia kemudian melanjutkan tentang para pemimpin muslim dahulu yang pernah melakukan salah, dan kemudian sang istri memberinya pandangan untuk meluruskan pemahaman yang salah itu. Umi Hafizah tampak mengerti apa yang dimaksud dan juga diinginkan oleh Baiduri, karena ia adalah istri pertama Walid yang bisa meluruskan jika sang suami menyimpang dari ajaran agama. Setelah memberikan kajian, Hambali kembali bertemu dengan Baiduri. Banyak hal yang ingin Hambali bahas dengan Baiduri, namun mereka kini harus lebih berhati-hati karena banyak mata yang mulai mengawasi mereka berdua. Hambali mengajak Baiduri untuk bertemu dengan ustadz mereka besok siang. Ia meminta Baiduri untuk berhati-hati saat akan keluar dari pondok esok hari. Perbincangan Baiduri dan Hambali terhenti ketika mereka mendengar suara tangisan seorang wanita. Rupanya itu adalah suara Habibah, istri keempat Walid yang selama ini diasingkan. Hari itu Habibah kembali ke pondok untuk memohon agar ia tidak diceraikan. Namun Walid tidak merasa iba pada gadis malang itu. Ia memutuskan menceraikannya dan melarangnya membawa anak-anak mereka. Habibah memohon kepada Umi Hafizah untuk membiarkannya pergi membawa anak-anaknya. Namun Umi Hafizah tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak bisa membantah keputusan suaminya. Habibah pergi diseret paksa keluar pondok. Hambali dan Baiduri mencoba menyelamatkan Habibah. Baiduri meminta para pengurus pondok untuk membiarkan Habibah dengannya karena ia berjanji akan mengantarkan Habibah ke dermaga. Setelah pengurus pondok pergi, Baiduri dan Hambali bertanya kepada Habibah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Habibah yang sangat kecewa tentu menceritakan betapa kejamnya perlakuan Walid selama ini kepadanya. Baiduri menyarankan Habibah untuk pergi dan menenangkan diri dan kemudian mencari pengacara agar bisa membantu Habibah mendapatkan hak atas anaknya. Namun ternyata pernikahan Habibah dan Walid tidak pernah didaftarkan karena itu hanyalah pernikahan mut'ah. Baiduri dan Hambali tentu terkejut dengan pengakuan Habibah itu. Baiduri kemudian membawa Habibah untuk tinggal di rumahnya karena Habibah tidak memiliki tempat tinggal dan tidak mungkin kembali ke keluarganya yang dahulu ia tinggalkan demi bisa bersama dengan Walid. Malam harinya ibu Baiduri tampak khawatir karena Baiduri belum juga pulang ke rumah. Ia memberitahu Umi Hafizah dan juga Walid dan meminta tolong untuk membantu menemukan Baiduri. Di rumah Hambali yang sedang saat itu istirahat, ia mendengar suara pengumuman bahwa Umi Hafizah sedang mencari Baiduri. Tak berapa lama kemudian, Baiduri menelpon Hambali dan menceritakan bahwa ia sedang membawa Habibah untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Hambali tentu khawatir dengan keselamatan Baiduri. Ia meminta Baiduri untuk sementara tidak kembali ke pondok lebih dulu dan mengajak Baiduri untuk bertemu dengan ustadz mereka esok hari. Di tempat berbeda, ibu Baiduri tampak lega setelah mengetahui bahwa putrinya baik-baik saja dan sedang ada di rumah. Baiduri membuat alasan dan merahasiakan tentang keberadaan Habibah yang kini tinggal di rumahnya. Di tempat berbeda, Robiatul dan Walid justru sedang membahas tentang Baiduri. Walid memberi tugas khusus kepada Robiatul untuk membuat Baiduri tunduk di kakinya. Dengan senang hati, Robiatul tentu mengiyakan perintah dari Walid karena ia ingin menjadi istri yang paling disayang oleh sang suami. Keesokan harinya, Hambali dan Baiduri pergi berdiskusi dengan ustadz mereka. Teman Hambali dan Baiduri pun ikut bekerja sama memerangi kesesatan yang kini menjadi musuh mereka bersama. Sang ustadz berpesan agar mereka semua berhati-hati karena masalah ini bukanlah masalah kecil ketika sudah banyak hal yang bertentangan dengan akidah. Sebab dia nampak mampu memberikan nasihat saja. Di tempat berbeda, Walid memanggil ibu Baiduri untuk menanyakan tentang Baiduri. Ibu Baiduri meminta maaf dan bersedia menerima apapun hukuman yang akan diberikan untuk Baiduri karena ia merasa Baiduri memang sudah tidak bisa diatur lagi. Dan Walid sendiri sepertinya sudah memutuskan apa hukuman yang akan ia berikan kepada Baiduri nanti. Saya harap sangat Walid
dapat bentuk dia. Di sisi lain, setelah bertemu dengan Ustadz Baiduri Hambali dan teman-temannya, kembali melanjutkan diskusi tentang solusi yang akan mereka ambil untuk membongkar praktek-praktek sesat yang ada di dalam pondok. Namun Baiduri dan Hambali tampak tidak sepemikiran karena Baiduri sudah tidak sabar untuk mengambil tindakan. Baiduri merasa khawatir jika mereka tidak segera mengambil tindakan, maka nasib gadis-gadis di sana akan semakin tidak bisa terselamatkan. Di tempat berbeda, gadis-gadis yang sangat dikhawatirkan oleh Baiduri justru sedang saling bertengkar memperebutkan perhatian Walid. Mira merasa kesal kepada Dewi dan menuduh Dewi mendekati Walid untuk merebut Walid dari dirinya. Umi Hafizah kemudian datang untuk memisahkan pertengkaran Dewi dan Mira. Ia memanggil Mira dan Dewi secara terpisah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mira dengan berani meminta haknya sebagai istri Walid. Hal itu tentu membuat Umi Hafizah sangat amat terkejut, karena Mira mengatakan sejak masuk ke dalam pondok ini, ia sudah menjadi istri batin Walid. Setelah berbicara dengan Mira, Umi Hafizah kemudian mengajak Dewi berbicara. Namun Dewi mengatakan bahwa ia sudah menganggap Walid seperti ayahnya sendiri. Perbincangan Umi Hafizah dan Dewi terhenti saat Baiduri tiba-tiba datang dan memberikan salam kepada mereka berdua. Baiduri kemudian mengumpulkan santri-santri perempuan dan membawa mereka ke dekat goa tempat Walid tempo hari dan mengajak mereka untuk berzikir di sana. Baiduri menasihati para santri agar mereka sadar bahwa poligami bukanlah satu-satunya jalan untuk mencari ridho Tuhan. Sebagai wanita, mereka harus sadar jika mereka tidak bisa dimanfaatkan untuk nafsu pria-pria yang menggunakan agama hanya sebagai kedok menutupi nafsu mereka yang sesungguhnya. Namun betapapun Baiduri menasihati mereka terlihat tidak peduli dan justru meremehkan nasihat Baiduri karena mereka lebih senang untuk dipoligami dan menganggap perintah Walid adalah sesuatu yang wajib mereka semua taati. Malam harinya Robiatul mengumpulkan para santri untuk membagikan baju yang harus mereka kenakan di malam penobatan yang akan diadakan sebentar lagi. Mira kembali menyombongkan diri kepada Dewi karena ia adalah salah satu santri terpilih. Dewi tampak memandang sinis Mira karena rupanya sore tadi saat semua santri sedang dikumpulkan oleh Baiduri, Dewi sengaja menolak untuk datang karena menunggu kedatangan Walid di pondok putri sendirian untuk memberikan servis gratis kepada pria tua bangka itu. Boleh Mak Dewi boleh. Baiduri. Sementara itu Baiduri yang juga terpilih sebagai santri pilihan, ia sendiri tampak bingung dengan apa yang akan terjadi di malam penobatan nanti. Kemudian dalam perjalanan untuk sholat berjamaah malam itu, langkah Hambali terhenti saat mendengar lantunan ayat suci dari Baiduri. Namun bukan hanya Hambali yang mengagumi lantunan merdu suara Baiduri, Walid pun tampak mengagumi suara Baiduri malam itu. Masya Allah. Keesokan harinya, Hambali sengaja menyapa Baiduri untuk memuji lantunan ayat suci yang malam tadi ia dengar, karena ia merasa mendapatkan kekuatan untuk berjuang setelah mendengar Baiduri mengaji malam tadi. Baiduri tampak salah tingkah dan memilih untuk pergi karena ia pun mulai memikirkan Hambali yang selama ini telah menolongnya memerangi kesesatan yang ada di lingkungan pondok ini. Namun, Baiduri mencoba menahan diri karena tidak sepantasnya ia memikirkan seseorang yang belum menjadi mahramnya. Baiduri kemudian menerima telepon dari Habibah. Namun percakapan mereka terhenti karena Baiduri melihat Walid tiba-tiba muncul di hadapannya. Walid sendiri sengaja mencari Baiduri untuk mengajaknya berbicara. Ia mulai mendoktrin Baiduri dengan kalimat-kalimat yang berbau ilmu agama. Walid meyakinkan Baiduri bahwa ia adalah calon pemimpin umat dan ia bersedia membimbing Baiduri untuk mewujudkan tugas mulia itu. Baiduri tampak berusaha menahan diri dengan bisikan-bisikan yang tiba-tiba mengganggu pikirannya, hingga kemudian Umi Hafizah datang dan membuyarkan bisikan-bisikan yang Wali coba berikan kepada Baiduri. Umi Hafizah kemudian mengajak Baiduri untuk pergi. Baiduri merasa berterima kasih karena Umi Hafizah seperti telah menyelamatkan dirinya. Baiduri merasa lama-lama berada di sini membuatnya ketakutan.
karena menjadi orang yang hanya diam saja ketika terjadi kemaksiatan di depan matanya sendiri sama saja menanggung dosa. Umi Hafizah bertanya kepada Baiduri, maksiat seperti apa yang ia maksudkan? Baiduri memberikan jawaban dengan mengambang. Ia merasa Umi Hafizah lah yang justru tahu dengan baik tentang hal itu daripada dirinya, karena Umi Hafizah sudah sangat lama tinggal di sini. Malam harinya, kajian penobatan pun diadakan. Semua tampak memakai baju-baju indah mereka, tidak seperti kajian biasanya. Ayah Hambali memulai acara penobatan itu dengan mengumumkan penobatan Umi Hafizah, kemudian Hambali dan juga dua rekannya yang diangkat sebagai pimpinan jamaah putra, yang kemudian disebut Hang Tua dan lainnya. Baiduri yang memakai pakaian berwarna kuning kemudian diminta untuk duduk di tengah panggung. Ia berkirim pesan dengan Hambali dengan diam-diam karena ia bingung dan kesal kenapa ia diminta duduk di depan. Sampai saat itu Baiduri tidak menyadari bahwa warna baju mewah yang sedang ia kenakan sama seperti warna baju yang dipakai oleh Walid. Hingga kemudian dengan berpura-pura sedang menerima bisikan Rasul, Walid mengumumkan pernikahan beberapa jamaahnya. Hambali terkejut saat namanya dijodohkan dengan Dewi, sementara ayah Hambali tampak kecewa saat ia dijodohkan dengan ibu Baiduri, padahal ia lebih menginginkan untuk memperistri Baiduri. Hingga kemudian yang paling gong adalah Walid yang menunjuk Baiduri untuk menikah dengan dirinya sendiri. Baiduri sangat amat terkejut. Ia pingsan di depan semua orang. Walid mengajak semua jamaahnya untuk berseru alhamdulillah dan mengumumkan bahwa minggu depan pernikahan para jamaah akan diselenggarakan dengan meriah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Setelah penobatan selesai, Baiduri akhirnya terbangun dan ia pun terkejut saat melihat Walid ada di hadapannya. Baiduri dengan tegas dan marah menolak menikah dengan Walid. Ia bahkan mengharamkan dirinya untuk menikah dengan Walid. Di luar ruangan, ibu Baiduri memohon pertolongan Umi Hafizah agar Baiduri tidak diapa-apakan di dalam. Sebagai ibu, ia tentu khawatir dengan putrinya. Saat kembali ke kamarnya, Baiduri meluapkan kekesalannya. Ia menolak perintah untuk menikah dengan Walid. Baiduri bertanya kepada sang ibu, apakah ibunya bersedia menikah dengan ayah Hambali. Sang ibu yang selama ini mengagung-agungkan Walid mulai tampak bingung. Sambil menahan air matanya, ia pun akhirnya menyadari kesalahan besar karena selama ini menuruti apapun yang Walid perintahkan kepadanya. Baiduri bersimpu pada ibunya. Ia memohon untuk kali ini saja sang ibu percaya kepadanya. Ibu Baiduri tak kuasa menahan air matanya. Ia menyayangkan semua kesalahan yang sudah ia lakukan hingga rumah tangganya sendiri berantakan hanya untuk mengikuti manipulator berkedok agama seperti Walid. Di tempat berbeda, Umi Hafizah mencoba menahan air matanya saat sang putri memohon untuk membatalkan keputusan Walid yang hendak menikahkan dirinya dengan seorang pria tua. Sang anak tidak ingin menikah karena ia masih ingin bersekolah. Umi Hafizah hanya terdiam. Ia tidak memiliki kuasa untuk menentang keputusan pria yang menjadi suaminya. Ikut je. Di pondok putri, Walid mencoba membuat alasan untuk menenangkan para santri yang kecewa karena mereka tidak diperistri oleh Walid di saat penobatan tadi. Walid mengatakan bahwa ia mendapatkan tugas untuk menaklukkan Baiduri demi dakwah yang ia lakukan. Tidak ada perasaan cinta kecuali tugas semata dalam pernikahannya dengan Baiduri nanti. Semua santri tampak percaya saja dengan semua karangan Walid itu. Dan malam itu tanpa tahu malu, Walid justru mengajak salah satu santri untuk menemaninya beribadah malam ini. Si santri yang polos tentu bahagia karena menjadi seseorang yang dipilih oleh Walid adalah hal yang istimewa untuk mereka.
Di tempat berbeda, Baiduri menelpon Hambali untuk membahas tentang rencana mereka. Baiduri mengajak Hambali untuk mempercepat laporan mereka, karena Baiduri tidak mau menjadi mangsa Walid selanjutnya. Hambali meminta Baiduri untuk bersabar sedikit lagi, karena ia sedang mengumpulkan bukti-bukti. Di tempat berbeda, akhirnya Umi Hafizah menyaksikan sendiri fenomena alam gaib yang selama ini dilakukan suaminya untuk memperdayai gadis-gadis agar mau menikah gaib dengannya. Keesokan harinya, pondok putri dihebohkan dengan Mira yang tiba-tiba mengeluh sakit dan mual hingga akhirnya pingsan. Dan ketika Umi Hafizah membawa dokter, Mira dinyatakan tengah hamil. Mira sangat sedih dan bingung, begitu juga dengan Umi Hafizah. Sesampainya di pondok, Walid secara khusus memanggil Mira. Mira bersimpu dan menangis menceritakan tentang kehamilannya, dan ia meminta tanggung jawab Walid. Mata Walid berputar-putar memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Mira. Setelah Walid pergi, Robiatul memanggil Mira untuk memberinya hukuman karena Mira telah melanggar larangan agama dengan hamil di luar merit. Dengan membabi buta, Robiatul memukul Mira dan bertanya siapakah ayah dari bayi Mira. Namun Mira tetap mengunci rapat-rapat mulutnya. Baiduri yang mendengar tangisan Mira langsung datang dan menghentikan hukuman Robiatul kepada Mira. Mira pun akhirnya sadar bahwa ia telah diperdayai pria bangka yang ia anggap suci, yang ucapan-ucapannya selalu tentang agama, namun ternyata ia hanya penipu untuk memuaskan nafsunya. Mira ingin kabur dari pondok itu, namun Baiduri memintanya untuk bersabar karena mereka harus menolong santri-santri lainnya agar tidak bernasib buruk seperti Mira. Percakapan Mira dan Baiduri terhenti saat Walid datang untuk mengajak Mira berbicara berdua. Walid kembali bersikap lembut kepada Mira untuk menenangkan hati Mira. Namun ia menegaskan bahwa hubungan mereka hanyalah pernikahan batin yang tidak bisa diubah menjadi pernikahan fisik, sehingga ia pun meminta Mira untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya. Mira sangat terkejut dengan permintaan Walid itu, padahal ia benar-benar tulus mencintai pria bangka itu. Di tempat berbeda, Baiduri sedang menasihati santri-santri lainnya untuk sadar bahwa mereka adalah mangsa di sini yang diperbudak dan diperdayai. Dengan sedih, Dewi pun akhirnya memberitahu Baiduri bahwa ia pun sudah termakan bujuk rayu Walid yang menjadikannya istri batin, sama seperti yang Walid lakukan kepada Mira. Setelah keberanian Dewi untuk jujur, akhirnya santri-santri wanita lainnya pun jujur bahwa mereka pun telah menjadi korban dengan dijadikan istri batin saja. Baiduri memeluk salah satu santri karena mereka sangat sedih dan putus asa telah menjadi korban nafsu semata. Baiduri berlari mencari Hambali untuk memberitahu Hambali bahwa semua santri-santri polos yang ada di sini telah menjadi korban. Hambali berjanji kepada Baiduri untuk membantunya menyelamatkan semua santri-santri ini dari cengkeraman Walid. Tak berapa lama kemudian, pondok pun mulai gaduh saat Baiduri mengumumkan bahwa Mira dan Asira telah menghilang dari pondok. Hambali dan santri lainnya kemudian menyusuri hutan untuk mencari mereka. Sementara Walid justru pulang ke rumah dan menyuruh Robiatul untuk mendisiplinkan Baiduri yang ia anggap sebagai ancaman untuk dirinya. Baiduri sendiri saat itu sedang berbicara dengan Umi Hafizah. Baiduri meminta bantuan Umi Hafizah untuk menyelamatkan santri-santri lainnya. Ia sangat yakin Umi Hafizah akan tersentuh hatinya, karena Umi Hafizah juga seorang wanita dan seorang ibu yang harus melindungi putrinya. Tidak sadar, air mata Umi Hafizah mulai membasahi cadarnya. Namun saat itu Robiatul tiba-tiba datang dan meminta Umi Hafizah untuk pulang karena Walid sedang memanggilnya. Kemudian saat Walid dan para tetua kepercayaannya berkumpul, mereka mulai membahas tentang Baiduri yang mereka anggap sebuah ancaman. Dan hal di luar prediksi BMKG terjadi ketika ayah Hambali dengan tidak tahu malu meminta Walid untuk menikahkan dirinya dengan Baiduri karena ia merasa yakin bahwa hanya dirinya yang bisa menaklukkan Baiduri. Walid hanya terdiam mendengar saran luar biasa dari ayah Hambali itu.
Di tempat berbeda, saat Baiduri hendak mengajak ibunya untuk pergi dari pondok itu, Syira tiba-tiba berlari dan meminta tolong kepada Baiduri untuk menyelamatkan Mira yang mengalami pendarahan dan sekarang ada di rumah sakit karena Walid menyuruhnya untuk melepaskan bayi yang ada dalam kandungannya. Baiduri langsung menelpon sahabatnya dan meminta tolong untuk menjaga Mira yang kini sedang ada di rumah sakit. Setelah Baiduri mencari Hambali dan mereka langsung mengevakuasi para santri-santri wanita lainnya. Hambali menelpon sahabatnya untuk membantu menyelamatkan para santri setibanya mereka di dermaga. Baiduri kemudian pergi untuk mencari ibunya dan membawanya kabur bersama. Sayangnya Robiatul telah bersiap-siap untuk menangkap Baiduri dan ibunya. Singkat cerita, Hambali dan Baiduri kini sedang bersiap untuk menerima hukuman dari Walid. Hambali tidak bisa berbuat banyak karena kedua tangannya terikat di pohon tempat ia dan Baiduri akan menerima hukuman yang diberikan oleh Walid kepada mereka. Walid menyebut Hambali dan Baiduri sebagai pengkhianat yang telah menghancurkan ajaran-ajaran suci dalam jamaah ini. Dan Walid pun memutuskan menghukum rajam yang akan Hambali dan Baiduri terima. Hambali tetap menutup rapat mulutnya. Ia bertahan dari pukulan-pukulan yang ia dapatkan untuk melindungi para santri yang berhasil kabur. Namun saat Baiduri hendak mendapatkan pukulan dari Walid, akhirnya Hambali memilih untuk memberitahu Walid karena ia tidak ingin Baiduri terluka. Walid kemudian menyeret Baiduri ke dalam kamarnya untuk memberinya hukuman. Baiduri mencoba berteriak dan meminta tolong. Di luar pondok, ibu Baiduri bersimpuh kepada Robiatul untuk melepaskan Baiduri. Namun tiba-tiba, polisi pun datang mengerumuni pondok untuk menangkap para jamaah. Hambali langsung pergi mencari Baiduri. Beruntung sekali Walid yang hendak berbuat tidak baik kepada Baiduri saat itu digagalkan oleh Umi Hafiza yang sejak sore tadi menghilang dan tiba-tiba muncul. Ia langsung memukul suaminya karena ia akhirnya sadar bahwa semua yang suaminya lakukan adalah dosa. Hambali yang akhirnya datang langsung mendaratkan pukulan kepada pria tua itu dan securis kemudian polisi datang untuk menangkap Walid dan membawa semua jamaah yang terlibat dalam kejahatan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Alhamdulillah. Lalu Rabiatul Adawiyah. Cerita pun diakhiri dengan suasana tenang. Setelah kepergian Walid, Umi Hafiza merasa tenang karena ia memilih jalan yang benar dengan melaporkan praktek-praktek kejahatan yang selama ini terjadi di pondoknya. Dan setelah pengadilan memutuskan hukuman untuk hal-hal menyimpang yang terjadi di dalam pondok, pondok pun terasa damai. Karena kini Baiduri dan Hambali lah yang memimpin dakwah untuk membawa mereka memahami arti takwa yang sesungguhnya. Kan daripada Allah dan Rasul. Dalam beragama,